Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bagus sekali ya. Semangat sekali nampaknya hari ini ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Istimewa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita memulai ya pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Tegar dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai pencemaran air. Bapak ada sebuah ice breaking, ya judulnya di sini adalah sapi, beruang dan naga. Kalian ikuti apa yang Bapak ucapkan. Kemudian ketika Bapak tanya, kalian harus jawab. Oke, sapi, naga. Sapi, naga. Naga, beruang. Naga, beruang. Siva, ada berapa kata naga? Ada 4. Belum konsentrasi. Sapi, naga. Sapi, naga. Beruang, sapi, naga. Beruang, sapi, naga. Jason, ada berapa kata naga? Ada berapa kata naga? Ada berapa kata sapi? Ada berapa kata sapi? Tepuk tangan untuk Jason. Ini masuk ke materi yang baru ya. Kita coba review materi pertemuan sebelumnya. Apa itu pencemaran? Oke, Raka. Pencemaran adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Masih ingatkah jenis pencemaran lingkungan? Ayo saya posisi. Oke, Rahel. Ya. Pencemaran lingkungan ada 3, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Yuk, gambar yang pertama nih, tanggapannya gimana? Jorok, kotor. Ya, bisa mencemari lingkungan nggak nih kira-kira? Ayo ya, kalau terus-terusan seperti ini ya, bisa mengakibatkan tadi terjadinya banjir. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu pertama menjelaskan penyebab pencemaran air. Yang kedua adalah mengidentifikasi dampak pencemaran air untuk penilaian. Ya, yang pertama itu adalah penilaian sikap. Kemudian dari pengetahuan akhir ada penilaian keterampilan. Ya, kebanyakan asesmen diagnostik kognitif atau dites pada kertas yang dibagikan. Ya. Skornya ya rata-rata masih rendah ya, yaitu berkisar 30, 40, 50, 60 ya. Silakan saya amati ya video di bawah ini ya, terkait dengan pencemaran air yang ada atau terjadi di Kabupaten Bekasi. Warga sepanjang bantaran aliran Sungai Cilemah-Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menggunakan air yang tercemar limbah industri. Meski kondisi air menghitam dan bau busuk, warga tidak memiliki pilihan lain. Aliran Sungai Cilemah-Abang satu-satunya aliran sungai yang biasa dijadikan tempat mandi dan mencuci. Selesai videonya, tulis identifikasi masalahnya. Udah semua ya? Ya. Udah, oke. Yuk sekarang di tempel sticky note-nya di depan papan tulis. Yuk. Pencemaran limbah yang terhadap sungai memicu krisis air bersih bagi warga sekitar. Warga yang masih menggunakan air sumur tercemar sering mengalami penyakit kulit gatal-gatal. Tadi ada yang di video ya. Bagus ya identifikasi masalahnya yang sudah ditemukan oleh kalian semuanya. Coba siapa yang
rumusan masalah yang ditemukan. Ya, Azel. Bagaimana pengaruh pencemaran air terhadap kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan? Apa ada yang menuliskan rumusan masalah yang berbeda dari Azel? Saya Pak. Ananta. Bagaimana solusi agar sumber air tetap terjaga kebersihannya dan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup? Membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, sebelum kalian bentuk kelompok, ini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang suka menggambar? Nah, yang suka bernyanyi? Hanya 2? Oh, ada lagi. Oke. Yang suka bikin fokus? Ada. Kalau gitu, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Bagaimana? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Di sini Bapak ada bahan ajar ya, dan juga LKPD ya. Apakah di mata pelajaran itu untuk bahan tambangnya kemarin yang Bapak minta untuk bawa yaitu adalah Ikan, gelas plastik, air kotor, gelas ukur, apa lagi? diameter, Ya, diameter, deterjen, ya, deterjen, air danau, air danau, air sumur, masih air, sumur. sama dari ikan. Nah, ditulis ya alat-alatnya ya. Sebelum kalian melakukan eksperimen ya, kalian tulis dulu langkah kerja. Setelah nanti kalian melakukan percobaan ya, kalian tulis hasil praktikumnya. Setelah menulis hasil praktikum, baru kalian melakukan analisis. Nah, sudah paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian lakukan praktikumnya. Yuk. Nah, coba di sini. Sebentar, ini lebih cocok ke mana? Sebentar. Hijau ya, ini hijau ya. Dekat hijau ya. Iya, dekat hijau. Dekat hijau. Dekat di sini. 6 ya? 6. Ya. 6 air biasa. Ini mendekati sini. Air sumur ya, ini air sumur. Air sumur. Air sumur. Berarti sini 6 juga. 6. 6,5. 6,5 berarti. 6,5. Terus 6. Kira-kira gimana nih pergerakannya? Di apa tuh tempat yang A, gelas A? Gelas yang A Stabil Stabil. pergerakannya. Oke. Yang A ini apa? air sumur. Air sumur. Yang B? Yang B air danau. Yang B air danau. C ini? Air deterjen atau sabun. Wah, kelihatannya kalau yang deterjen kayak gimana ikannya? Stres. Oh, ada stres ya? Mabok ya? Iya. Yang ada endapannya apa? Yang ada endapannya air danau sama air deterjen. Air danau sama air deterjen. Lalu berbaunya? Ya, yang air sumur tidak ada bau, air danau bau amis, dan air deterjen bau sabun. Ya, lalu untuk hasil pH-nya gimana? Ya, untuk pH air sumur 7, untuk pH air danau 6, untuk pH air deterjen 10. Terus sampai nomor berapa nih? 3. Analisisnya? Sampai nomor 3. Nyarinya boleh dari Google, ya, boleh dari Ini Buku. bahan ajar ya. Ini proses pembuatan apa nih? Poster ya? Proses pembuatan poster. Oke. Setelah analisis, selanjutnya membuat apa nih kelompok 2? Setelah analisis, lanjut apa? Oke, buat video, buat vlog ya. Sudah rencana mau tag di mana? Di danau. Di danau. Oke, ya. Dari analisis data, bagaimana kondisi ikan dimasukkan ke dalam air? A. Air sumur, kondisi ikan stabil. B. Air danau atau air setu menurun. Air sabun atau bekas cuci mati. Mengapa perbedaan sumber air mempengaruhi tingkah laku ikan? Karena setiap air memiliki zat yang berbeda-beda. Faktor apa yang menyebabkan pencemaran air? Ya, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Ya. Pencemaran air bisa terjadi karena berbagai hal, dimulai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang menghasilkan limbah, kemudian pengaruh aktivitas industri pabrik, serta aktivitas peternakan maupun pertanian. Terdapat pada penggunaan air yang tercemar. Dan membangun kawasan industri yang Dampak apa yang akan diakibatkan
dari pencemaran air. Banyaknya zat pencemaran air pada limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlalu dalam air tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Menurut kelompok kalian, seperti apa sih ciri-ciri air tercemar? Silakan didiskusikan. Menurut kelompok kami, ciri dari air yang tercemar yaitu berbau, berwarna, memiliki rasa, adanya endapan, dan derajat kesamaan tidak netral. Mengapa perbedaan sumber air mempengaruhi tingkah laku ikan? Karena perbedaan air yang cukup ekstrim. Dampak apa yang akan diakibatkan dari pencemaran air? Merusak ekosistem terumbu karang air, menurunnya kadar oksigen terlalu dalam air tersebut. Tanpa adanya air, itu tidak ada yang namanya Oleh karena itu, ya, sangat penting sekali ya, bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti sungai, danau, dan sumber air lain. Ya. Mari bersama-sama ya kita lakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran air agar sumber air tetap bersih dan bermanfaat. Coba kalian sebutkan ya kesimpulan pembelajaran yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Oke, Deira. Untuk menjaga kebersihan sumber air dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, membuang bahan kimia dengan benar, serta menanam pohon di sekitar sumber air. Siapa yang dapat membuat kesimpulan lagi? Saya, Pak. Oke, Azel. Pencemaran air dapat menyebabkan gangguan penyakit, banjir, binatang, air teracuni, serta mengganggu kesuburan tanah. Nah, silakan dikerjakan soal PS-nya ya. Soalnya hanya ada 5. Rata-ratanya mencapai skor 90. Wow, luar biasa ya. Kita mulai semua. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? SDG. Kenapa SDG-nya? Seru. SDG-nya seru. Ada lagi? Oh, ada praktikum. Ya, ternyata kalian di sini suka praktikum ya? Soalnya pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar yaitu mengenai Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa ya, karena sudah diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, oke, ketua kelas Tegak, ayo dipimpin untuk doanya. Yuk. Mari teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi